Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurpuspitasari dengan NPM 20111000206. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai peradaban Islam di masa Turki Utsmani. Proses dan sebab-sebab kehancuran. Periode keruntuhan kerajaan Turki Utsmani termanifestasi dalam dua periode yang berbeda. Yang pertama, periode desentralisasi yang dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim II 1566 sampai 1574 hingga tahun 1683 ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani itu gagal dalam merebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Periode yang kedua yaitu periode dekompresi yang terjadi dengan munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah taklukan satu persatu. Pada abad ke-16, kelompok Dervisme telah menjadi kelompok yang solid dan mendominasi kekuatan politik, bahkan menggeser posisi para aristokrat Turki tua. Namun, pada perkembangan selanjutnya terjadi konflik intern yang menyebabkan mereka itu berkotak-kotak dan terjebak dalam politik praktis. Mereka itu mengkondisikan sultan agar lebih suka tinggal di istana keputiran ketimbang urusan pemerintahan. Hal itu dilakukan agar ia tidak terlibat langsung dalam intrinsik politik yang mereka rancang. Mengamati dari sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, dalam bukunya Syafiq Al-Muqani melihat tiga hal kehancuran Turki Utsmani, yaitu yang pertama melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, yang kedua, kehancuran perekonomian kerajaan. Yang ketiga, munculnya kekuatan baru di daratan Eropa serta serangan balik terhadap Turki. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani itu dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan juga secara eksternal. Secara internal yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya itu yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Dan yang terakhir, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Selanjutnya ada faktor secara eksternal. Yang pertama, ada timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki itu berkuasa dan mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki itu mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Selanjutnya, perkembangan di bidang politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu Pan-Islamisme atau Persatuan Islam Sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu, diteruskan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Menurut Jamaluddin, untuk pertahanan Islam harus meninggalkan perselisihan-perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional di negeri-negeri Islam. Dengan ide yang demikian, ia dikenal atau mendapat julukan Bapak Nasionalisme dalam Islam. Gagasan atau ide pan-Islamisme yang digelorakan oleh Jamaluddin itu disambut oleh Raja Turki Utsmani yang bernama Abdul Hamid II dan juga mendapat sambutan yang baik di negeri-negeri Islam. Akan tetapi, setelah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahannya itu dihapuskan oleh Mustafa Kemal, seorang tokoh yang mendukung gagasan nasionalisme, rasa kesetiaan kepada negara kebangsaan. Munculnya gagasan nasionalisme yang diiringi oleh berdirinya partai-partai politik tersebut merupakan aset utama umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik barat. Sebagai gambaran dengan nasionalisme dan perjuangan dari partai-partai politik yang penduduknya mayoritas Muslim adalah Indonesia. Perkembangan di bidang pemikiran. Ibnu Arabi dalam sejarah pemikiran Islam, Ibnu Arabi ini dikenal sebagai tokoh produktif. Salah satu teori dan pendapatnya yang masyhur ialah wahdatul wujud.
Maksudnya ialah Allah pada setiap sesuatu dan sebenarnya ialah setiap sesuatu itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.